banyak yang pada error nih hari ini. Steven Iya, tadi Gunawan, aku Steven. error sedikit. Apa? Saya bagaimana ini? Michelle cantik banget, udah Imlek, udah mau Imlek nih kayaknya Michelle. Enggak juga. Ya. Michelle udah mau Imlek nih, ya. Selamat siang Bu Ledi, Lause, Bapak Ibu guru serta Ya. anak-anak. Siang Bu Heni. Iya, salam sehat selalu. Sebentar lagi sudah pukul 14 ya Nak. Kita sudah akan mulai. 1 menit lagi. Oke, langsung saya berikan acara kepada Ibu Gabriela. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan Bu Gabriela. Terima kasih Bu Heni. Selamat siang Bu Ledi, Bapak Ibu guru serta anak-anak semuanya. Selamat siang. Iya, hari Jawab ini dong pakai Mandarin. jawabnya gitu ya Lausa. Gimana jawabnya anak-anak? Uan, ayo. Boleh dinyalakan mic-nya. Bu Ella bilang Uan. Baik. Uan. Wah, ya, hari ini kita kembali lagi. Ya, hari ini kita kembali lagi dalam acara Humaniora, kegiatan Humaniora. Nah, hari ini tema kita adalah tentang Imlek dan juga Hari Kasih Sayang. Siapa yang udah nggak sabar nih untuk menyambut Imlek nih? Ya. Walaupun hari tahun ini secara online ya, Misalnya udah nggak sabar nih. Iya, untuk kegiatan Humaniora kita hari ini, kita akan mendengarkan tentang seputar Imlek, juga kemudian seputar Hari Kasih Sayang. Lalu nanti di akhir, anak-anak jangan langsung keluar dari Zoom ya, karena kita akan foto bareng juga. Nah, sebelum kita memulai kegiatan Humaniora kita, pada hari ini kita akan buka dulu dengan doa. Untuk doa siang ini akan dibuka oleh William Syarama. Apakah sudah hadir di Zoom? Sudah hadir. Iya, baik. Kalau begitu semuanya kita siapkan hati kita dulu karena kita akan berdoa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Silahkan William. Selamat siang Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Pada siang ini kami berkumpul kembali untuk melakukan kegiatan Humaniora. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, Dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang kami mati. Amin. Yakobus, Doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak William yang sudah membuka pertemuan kita hari ini dengan doa. Ya, anak-anak seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kegiatan Humaniora kita pada siang hari ini akan membahas seputar Tahun Baru Imlek dan juga Hari Kasih Sayang. Pada pembukaan tadi, saat kita memulai Zoom, Lause Jeffrey udah sedikit nih membeberkan tentang topik pertemuan kita pada hari ini. Mungkin pada tahun lalu masih ingat nggak kegiatan Imlek tahun lalu yang anak-anak ikuti? Ya, masih ingat nggak nih kegiatan Imlek yang diikuti tahun lalu? Lupa. Lupa. Kita di tangga, ingat nggak? Tangga di patung Yakobus. Rame ya Bu Dedet ya? Tahun lalu Imleknya rame ya Bu Dedet? Iya, dulu di patung Yakobus, terus kita giliran ada barongsai. Yang ada barongsai. Bawa angpau. Seru banget ya. Iya. Tahun lalu Ingat nggak? Renat masih ingat nih kayaknya nih. Tahun Aku lalu masih ingat. perayaan Imleknya sebelum pandemi, jadi kita masih bisa kumpul bareng-bareng, masih bisa ketemu,
lalu masih bisa lihat barongsai, lalu yang pasti yang nggak kalah dinantikannya adalah menerima ampau. Betul nggak nih? Siapa yang udah nggak sabar? Ya, pasti udah nggak sabar kan dapat ampau, langsung Jeffrey langsung kasih jempol. Nah, apakah tahun ini masih bisa nggak ya kira-kira dapat ampau lagi? Masih bisa. Bisa. Bisa, tapi Masih bisa nggak ya ketemu sama bisa tapi transfer. Tapi ditransfer. Baik. Nah, anak-anak pastikan anak-anak tadi ketika Lause Jeffrey menyampaikan, kenapa sih kok tiap Imlek adanya jeruk? Lalu kenapa sih Imlek itu identik dengan warna merah? Lalu Bu Ella juga sering dengar nih, katanya kalau seandainya Imlek itu yang ditunggu-tunggu adalah ketika hujan juga. Nah, Bu Ella juga penasaran sih, kenapa ya Lause bisa seperti itu? Nah, nanti Lause akan menjelaskan nih tentang hal-hal yang kita tanyakan tadi. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sedikit penjelasan dari Lause Selvia tentang hal-hal yang tadi kita tanyakan. Kenapa sih kalau Imlek tuh identik dengan warna merah? Kenapa harus ada jeruk ya? Lalu kenapa sih kalau hujan orang-orang kok seneng banget saat Imlek? Nah, kalau begitu waktu dan tempat dipersilahkan untuk Lause Selvia. Silakan Lause. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak semua, Bapak Ibu semua. Yang Ya, selamat siang. Oke, Lause akan menjelaskan sedikit ya tentang Imlek. Sebentar ya, Pak Nando. Bisa tolong? Ya, oke, makasih. Nih, tahun baru Imlek sudah mau tiba ya. Hari apa nih kita Imleknya anak-anak? Kamis. Jumat. Jumat. Bisa lembar selanjutnya, Pak? Nih, tahun 2021 ini, tahun baru Imlek itu jatuh pada tanggal 12 Februari, hari Jumat ini ya. Nah, tahun ini adalah tahun kerbau ya, kita bilang tahun kerbau. Jadi kalau tahun ini yang sio kerbau itu berarti nanti udah 13 tahun. Di sini anak-anak ada nggak yang sio kerbau? Saya. Anak kelas 5 ya sekarang ya? Ya. Ya, mungkin ada yang udah kelas 6 ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Jadi sio itu ada 12 ya. Kebetulan nanti tahun baru ini adalah sio kerbau nih. Ada urutannya. Misalnya tahun lalu itu ada sio tikus ya. Ini ada urutan masing-masing. Sudah ditentuin ya ada urutannya. Tahun lalu itu sio tikus. Nanti tahun ini sio kerbau. Tahun selanjutnya itu sio Harimau. macan ya, sio harimau. Tahun selanjutnya lagi itu sudah sio kelinci ya. Jadi sudah ditentuin ya. Jadi anak-anak yang tahun ini sio kerbau berarti nanti udah masuk ke umur berapa? 13 ya. Nih, jadi anak-anak yang baru lahir juga udah nanti kebetulan, misalnya nih anak-anak ada nggak yang lahir? Misalnya ada adiknya lahir, kebetulan pas besok ya, misalnya lahir Kamis nih, besok. Wah, besoknya lagi dia berarti udah 1 tahun ya. Cepet ya. Jadi kalau sio itu begitu. Jadi anak-anak yang sio kerbau tahun depan kalau perhitungan sionya itu dia udah tambah 1 tahun ya. Biarpun secara hitung-hitungan belum ya. Nih, karena ini ya. Nah, udah ada urutannya. Oke? Oke. Ya. Banyak ya yang anak-anak kelas 5 yang sio kerbau ya? Saya. Kayaknya banyakan di kelas 6 ya kayaknya ya. Untuk ini ya. Ya, Sio harimau. Sio harimau ya biasanya ya. Yang kelas 5 tahun ini sio harimau ya. Biasanya sio kerbau itu banyak di anak kelas 6. Saya juga kerbau loh, Lause. Ya? Saya juga kerbau. Saya kerbau. Ya, Pak Pur juga ya, sio kerbau ya. Ulet dong Pak Pur. Nah, Ulet tuh biasanya. Biasa kalau yang sio kerbau itu rajin ulet ya. Ulet Ya. ya. Oke, bisa lanjut Pak Nando. Ya, nih. Biasa pada umumnya ya, 1 atau 2 minggu sebelum tahun Imlek,
di keluarga ini ya, Tionghoa itu yang atau yang merayakannya akan membersihkan rumah secara menyeluruh ya. Jadi ganti kain horden, bersih-bersih rumah semua, bukan sapu pel aja ya, tapi semuanya sampai ke langit-langit, semuanya dibersihin. Nih anak-anak udah bersih-bersih rumah belum tadi? Sudah. Mama Kata papaku kalau lagi itu nggak boleh nyapu ngepel. Iya, pas Imleknya ya. Jadi sebelumnya udah bersih-bersih semua ya, ganti kain horden ya. Semuanya dibersihin, lap-lap kaca, jendela, semuanya sudah dibersihin ya. Jadi bersih secara menyeluruh ya. Terus juga ada yang Pak Nando bisa selanjutnya. Nih, atau juga bisa mengecat rumah. Ada nggak nih anak-anak yang mengecat rumah tahun ini? Enggak sampai ngecat rumah, Bu. Enggak sampai ngecat rumah Tahun lalu. Ngecat kuku aja. Kukunya dicat aja langsung. Kenapa Ngecat langsung? kuku. Ngecat kuku aja. Oh, cat kuku. Cat rumah enggak ya? Pakai kutek. Oh, oke. Ya biasanya ada sih ya untuk bagian-bagian rumah yang udah agak kotor ya. Biasanya dicat ya sebelum Imlek itu ya. Dicat. Tahun ini enggak ya? Tahun lalu ada ya? Ya, oke. Iya, ada. Ya, oke, bisa lanjut, Pak. Ya, makasih. Nih, kemudian juga ibu-ibu sibuk ya buat kue untuk disajikan pada hari raya Imlek. Nih, udah siap-siap belum kuenya? Sudah. Siapa yang bantu? Siapa yang bantu mama-mama buat kue? Aku beli. Beli. Enggak buat. Praktis ya. Soalnya nggak bisa buatnya. Gak bisa Iya. buatnya. Biasa bikin kue apa ya? Kue kering ya biasanya ya. Udah Kue pada kering. sibuk ya. Ngisi-ngisi di toples ya. Marmer, Bu. Ya? Apem. Kue marmer lah, Usha. Oh, kue marmer. Bikin nggak kue nastar begitu? Iya, kesukaan beli. Iya. Oh iya, yang Ada paling kue nastar panjang juga. beli. Biasa kue putih salju. Ya. Panjang, segit. Ya, kue keranjang nih Namanya ya. apa ya? Kalau kue-kue tuh kue lapis, Bu. kue lapis ya. Bikin kue lapis lapis paling juga ya. Iya. Ya, oke. enak. Nih, kalau ini biasa kue-kue yang disajikan terutama kue apa? Kue keranjang ya. Terus ada kue lapis yang Dibagi-bagi. disajikan waktu Imlek ya. Terus ada manisan-manisan. Iya. Nah, ini juga ada artinya ini kue keranjang. Kue keranjang itu kan lengket-lengket ya, nempel-nempel ya. Anak-anak tahu nggak artinya apa? Ada artinya loh. Apa namanya? Memberi panjang umur ya, Bu, atau menjaga kesehatan. Lupa saya. Nah, ini kan dia agak lengket-lengket nih, biar keluarga bersatu terus ya, lengket-lengket, terus manis. Ya, persaudaraan, biar bersatu terus ya, lengket-lengket ya. Terus ini juga kue lapis ya, berlapis-lapis. Itu apa ya artinya ya? Ada loh artinya. Biar apa ya, rezeki kita Berlimpah rezeki. bagus, berlipat ya, berlipat-lipat, berlapis-lapis. Nah, kemudian ini juga ada yang manis-manis ya. Kenapa ya? Kalau di Imlek itu disajikan yang manis-manis ya. Melambangkan apa ya? Biar hal buruknya keluar dari Iya, biar hidupnya manis-manis ya. Hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang tidak baik keluar. Jadi semuanya yang manis-manis ya di hidup itu ya. Semuanya datang melambangkan kemakmuran, melambangkan persatuan, persahabatan ya. Semuanya yang manis-manis ya datang. Oke? Ya, oke, Pak. Nah, terus ini nih, di pintu masuk biasanya atau tembok rumah ya, ditempelkan hiasan-hiasan Imlek. Warnanya merah atau digantungkan lampion. Siapa yang rumahnya anak-anak ada lampionnya? Saya. Ada, Bu. Saya juga ada di pintu kamar mandi. Oh, pintu kamar mandi. Kok di pintu kamar mandi? Enggak yang tempelan kayak tulisan gitu. Oh, tulisan Fu ya. Iya. Itu keberuntungan ya. Oh Jadi, iya. Berarti pintu keberuntungan. Iya, merambangkan keberuntungan. Ya, kenapa sih tempel-tempel lampion ya?
Ya, lampion itu kan melambangkan penerangan ya. Penerangan ya. Jadi dia bermakna persatuan ya, kebersamaan juga, keberuntungan, semangat ya. Anak-anak lihat nggak nih yang ada tulisan ini ya? Melambangkan keberuntungan ya. Tulisan Fu. Rumahnya siapa nih anak-anak yang ada tulisan ini? Ada nggak? Saya. Siapa? Saya. Oh, juga ada ya? Saya, Bu. Saya Iya, biasanya ada gantungan ini ya. Selain lampion ada yang digantung ini ya, tulisan yang merah ini ya. Ya, oke. Bisa lanjut Pak Nando. Nah, ini juga nih. Biasanya udah mau Imlek, anak-anak orang tua menyiapkan baju baru. Biasanya itu bajunya warnanya merah atau yang cerah-cerah ya, yang warna emas, warna kuning, pokoknya yang cerah-cerah, yang warna merah. Kenapa sih? Biasanya warnanya cerah-cerah. Biar hoki. Oh iya, biar hoki ya. Biar beruntung, biar keberuntungan tuh datang terus ya, pakai baju merah. Nih, siapa yang sudah sedia baju baru nih? Aku. Saya. Ya, kita hari ini juga udah pakai baju merah ya, Lausi ya. Kita udah siap-siap ini menyambut Imlek hari ini kita baju semua. Iya, nanti Imlek juga anak-anak semuanya ini ya udah siap-siapin baju yang warnanya cerah ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Terus Lusa. ada apa lagi nih? Kalau Imlek ngapain sih? Nah, ini nih. Makan. Pada malam sebelum hari raya Imlek nih, anggota keluarga akan berkumpul untuk makan malam ya. Rame-rame ya, makan malam ya. Tahun ini ada nggak? Ada. Ada nggak Lausi Esmi tahun ini kumpul-kumpul? Tahun kemarin ada. Iya, tahun kemarin ada ya. Tahun ini ada nggak? Enggak. Ya, nggak apa-apa ya, tapi ya makannya sama papa mama saja ya. Apa anggota keluarga yang satu rumah ya. Biasanya ada ya makan malam. Biasa makan apa aja sih kalau malam begitu, malam sebelum Imlek? Biasanya mie. Nih, ada apa lagi ya? Babi hong. Iya, babi hong. Iya, babi hong benar. Babi hong. Apalagi ayo. Bebek panggang ya. Itu somai. Wah, semua juga enak. Wah, siomay. Apa lagi? Dimsum. Nanti Dimsum itu Iya. somai. Dimsum itu somai. Somai itu dimsum. Kebalikan. Udahlah. Ya, sabu-sabu juga ya. Bebek panggang biasa Ceker ada. ayam. Terus apa tadi babi hong ya. Ceker Yang penting ayam. kumpul-kumpulnya ya. Yang penting kumpul-kumpulnya ya. Ya, oke. Ya, selanjutnya Pak. Ya, biasa pada hari raya Imlek anak-anak kan kumpul ya. Kumpul biasanya di rumah siapa? Di rumah kakek nenek ya. Apa saudara yang dituakan. Nah, juga akan dapat angpau ya. Anak-anak juga dapat angpau nih dari papa mama, kakek nenek, om tante ya, saudara-saudara yang sudah menikah. Aku dari papi mami. Dapat papi mami ya. Ini siapa yang sudah tunggu-tunggu nih? Siapa yang sudah nunggu-nunggu dapat angpau? Saya Lausia. Paling senang apa nih kalau Imlek nih? Anak-anak tuh paling senang tuh kalau Imlek ngapain ya? Makan kue. Dapat angpau. Kumpul atau dapat angpau ini? Paling ditunggu-tunggu apa ini? Dapat angpau. Dapat angpau ya? Iya. Tahun ini juga masih ya. Dapat isinya. angpau ya dari papa mama ya. Ya kalau enggak ditransfer juga boleh nih ya. Kalau nggak ketemu boleh nggak ditransfer? Isinya yang penting. Langsung ditransfer kalau nggak ketemu. Yang Boleh penting ya? duit. Iya, yang penting Iya. dapat. Ya Allah, yang penting dapat ya. Sudah. Ya tapi dapat dulu ya dari papa mama ya. Ya dapat angpau. Biasa tuh kalau kita dapat angpau ya, kita ngomong apa sih ya? Yang baik-baik ya. Kongsi kacai. Ya, kongsi kacai. Singin Violet ya. Berbicara. Ya, Angpau berbicara nalai, iya, baik-baik. benar. Ya. Apa?
Angpau nalai. Jangan Iya, ya. dong, nggak sopan. Iya, Jangan. bilang ya, kongsi pacai, sinin kuai ya. Oke, anak-anak. Ya. Oke, anak-anak ya. Ya, Pak Bu Gabriela. Oh ya, sudah Lause. Ya, sudah ya. Ya. Saya rasa Jadi, bisa ya. anak-anak gimana? Masih penasaran nggak? Kenapa sih harus ada dodol, lalu harus ada lapis legit? Pertanyaan Buela sudah terjawab. Iya, dodol. Iya, Buela. Ya, dodol itu kue keranjang ya. Iya, kue keranjang. Nah, mungkin dari tadi apa yang sudah disampaikan Lause, masih ada yang kepikiran nih. Bu, kenapa ya harus ini, kenapa harus itu? Ada yang belum terjawab? Apakah ada yang mau ditanyakan nih ke Lause? Sekarang Lause buka kesempatan nih kalau ada yang mau tanya. Saya. Kenapa Aurel? Silahkan. Apa arti angpau? Ya? Apa arti angpau? Hongpao. Hongpao ya, angpau itu berasal dari kata hongpao, itu artinya bingkisan merah ya. Jadi sekarang bingkisan merahnya udah diisi uang ya. Bisa juga apa ya Lause ya, kalau hongpao itu isinya apa ya? Biasa cuma uang ya. Iya. Kalau aku cuma uang. Iya, angpau itu berasal dari kata hongpao ya, bungkusan atau bingkisan merah ya. Hong merah ya. Oke. Terima kasih Lause. Gimana Aurelia, sudah terjawab ya? Lause. Oh iya, ada lagi yang mau tanya. Siapa? Aku Bu. Lause. Oke, sebentar ya. Kenapa dalam perayaan Imlek itu ada banyak hewan yang merayakannya? Dalam perayaan Imlek. Banyak hewan. Maksudnya Hari dari kayak Sionya mungkin Lause, lambang-lambangnya. Ya, ini kan sio ada 12 ya. Nih, anak-anak bisa lihat ya. Tapi kan ini digilir. Sorry. kue keranjang artinya apa? Ya, sabar ya. Tadi dulu Lause jawab Bentar ya. pertanyaan tadi dulu ya. Nah, ini kan rasio ya, ada 12. Jadi nanti ini bergiliran tiap tahun. Tiap tahun, tapi udah ada urutannya ini. Jadi di ininya apa ya? Di tradisi Tionghoa itu ada 12 sio ya. 12 sio itu sesuai umur anak-anak juga. Dan ini berurutan. Jadi tiap tahun itu selalu berurutan ya, bergiliran. Nih, seperti yang tahun ini ya. Tahun ini adalah tahun kerbau. Tahun depan nanti tahun harimau, tahun macan. Kemudian nanti tahun kelinci. Lalu tahun naga. Jadi itu bergiliran ya, tiap tahun ya. Sampai selanjutnya ada gilirannya ya. Baik Lause, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Lause ya sebelum Oh kita iya, lanjut ke baik. Jeffrey. Kue keranjang artinya apa? Ayo, tadi sudah dijelaskan tadi sama Lause. Iya. Kue keranjang itu bisa kan dia jawab. lengket-lengket ya, seperti dodol nempel ya. Jadi melambangkan kekeluargaan ya, biar bersatu terus, lengket terus keluarganya bersatu terus ya. Terus manis ya, biar keluarga juga di dalam keluarga itu hal-hal yang manis-manis saja yang datang. Oke? Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Satu Yang pertanyaan. tadi, Oke, terakhir ya. Kenapa hujan pas lagi Imlek? Begitu. Sebenarnya sih Mungkin kalau- lebih kenapa hujan dianggap berkat gitu Lause? Ya kan apa ya, Ditunggu-tunggu. kalau hujan itu berkat ya. Mungkin Ada rezeki maknanya tuh, turun kenapa ya, Bu, ya. ditunggu-tunggu? Kalau Oh, ada gitu. hujan itu artinya rezeki juga turun ya, Bu. Ya, Jadi soalnya melambangkan gini, Lause Jeffrey turun. bantu. Ya, mungkin Ya, Lause soalnya bisa bisa bantu. dulu kan kita masyarakat petani semua pada cocok tanam. Jadi kalau hujan kan biar nanti tanamannya padi-padinya jadi subur gitu. Kalau jadi subur nanti panennya banyak, ya rezekinya banyak. Makanya kalau hujan dalam arti tidak sampai banjir ya, berarti kan membawa berkat. Ya. Baik, jadi Hujannya begitu besar ya. dong. Iya, diharapkannya supaya hujan itu menjadi berkat. Tapi kata Lause tadi, semoga nggak sampai banjir ya Lause ya. Ya. Apalagi di Kelapa Gading ya Lause. Lagi hujan terus. Baik.
Nah, tadi kita udah mendengarkan tuh dari Lause Selvia tentang seputar Imlek. Nah, kita akan memperdalam lagi. Dan Lause Jeffrey juga sudah menyiapkan sebuah video yang nanti kita akan saksikan. Siapa yang udah penasaran? Saya. Ayo, gue juga tuh penasaran nih. Kalau gitu, dari tadi Lause dongeng. Oh baik, Lause. Nah, sebelum kita menyaksikan video yang sudah disiapkan oleh Lause Jeffrey, mungkin Lause Jeffrey akan menjelaskan sedikit dulu nih tentang isi dari videonya. Boleh, Lause, silahkan. Jadi yang tadi seperti yang Lause Selvia cerita, itu Imlek dalam Mandarin artinya Kuo-nian kan. Kuo-nian itu artinya Imlek, tapi kalau diartiin Kuo itu lewat. Nian itu tahun, tapi sebenarnya dulu Nian itu katanya Nian itu semacam monster. Ada satu monster yang namanya Nian, sangat-sangat ganas monsternya. Jadi dia itu kayak barongsai. Iya, bentuknya kayak barongsai, Nian katanya. Jadi dia setahun cuma keluar sekali untuk memangsa. Aku pernah kenal legenda itu, dikatakan Nian itu takut sama gembang api. Iya, pinter kamu, pinter ya. Jadi Nian itu monster. Jadi dia setiap tahun keluar cuma untuk tangkap anak kecil, makan anak kecil. Jadi nanti di video Lause ada ceritanya kenapa namanya Kuo Nian. Jadi setelah monsternya nggak ada, mereka ini merayakan, katanya wah udah lewat. Lewat Mandarin artinya Kuo. Jadi udah lewat dari monster itu, namanya Kuo Nian. Jadi mereka happy banget merayakan. Udah sejahtera, udah bahagia, udah nggak takut lagi dengan monster itu. Jadi mulailah setiap tahun ada perayaan seperti itu. Jadi artinya melewati monster itu, gitu Bu. Gembang api itu kalau besar-besar saya nggak bisa tidur loh. Ya. Bangun terus. Kaget ya, oke. Baik, ya. Tadi kita sekilas penjelasan dari Lause tentang video yang akan kita saksikan ya Lause. Iya. Baik, kalau gitu sekarang kita akan menyaksikan videonya, diperhatikan baik-baik ya, supaya nggak ketinggalan dan nggak tanya lagi apa yang nanti ada hadiahnya ya Lause ya. Betul Pak. Ampo dong tambahan. Yeay. Baik, kalau gitu kita saksikan videonya, boleh diputarkan, silahkan. Halo anak-anak, ini Lause Jeffrey. Anak-anak tahu kan sebentar lagi kita mau Imlek. Tahu nggak tanggal berapa? Nah, tapi kalian tahu nggak sejarahnya Imlek? Kenapa sih ada orang bilang Imlek bahasa Mandarinnya tuh Kuo Nian? Kuo itu lewat, Nian itu tahun. Tapi dulu Nian itu sebenarnya adalah nama sebuah monster, seekor monster yang gede banget. Jadi Kuo Nian itu artinya melewati monster. Jadi ada perayaan Imlek artinya mereka udah keluar dari bahaya itu dan semuanya udah selamat. Jadi makanya ada Kuo Nian. Nah, Lause ceritain ya, kenapa ada Imlek. Nah, seperti yang tadi Lause bilang, Kuo Nian itu monster. Apa hubungannya dengan gambar ini ya? Kita lihat nih. Dulu di Cina itu ada satu kampung yang setiap tahun pasti ada satu malapetaka. Malapetakanya itu adalah Nian, monster naga ini. Jadi setiap tahun kalau udah musim dingin, monster itu ada yang keluar. Nah, monster itu seperti apa ya monster itu? Nah, monster itu ternyata dia hidup di dasar laut. Dasar laut banget. Di bawah banget. Nah, dia tuh ekornya seperti seekor naga. Serem banget. Tapi punya kaki 4. Dia tinggal di dalam laut dan hanya akan naik ke atas setahun sekali. Naik buat apa? Untuk mencari makan. Dan dia bukan makan binatang loh. Dia makan anak kecil. Makan manusia. Aduh,
Serem banget ya. Untung kita bukan hidup di zaman dulu ya. Nah, pada saat mau datang si monsternya ini, udara akan dingin banget. Turun salju, sedingin-dinginnya. Nah, semua penduduk udah tahu. Kalau udah terjadi begitu, monsternya pasti akan datang. Jadi mereka akan pergi. Pergi kemana? Mereka pergi ke gunung yang jauh dari monster itu. Nah, mereka bawa anak mereka, bawa makanan, semua dibawa. Mereka akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, hanya nenek-nenek tua yang tidak bisa pergi. Nah, jadi di kampung itu ada seorang nenek bersama cucunya. Dia nggak bisa pergi kemana-mana karena udah tua banget. Jadi istilahnya ya udahlah, menyerah deh. Kalau mau dimakan monster ya udahlah, karena udah nggak kuat jalan lagi. Kasian banget ya. Jadi mereka pergi, semuanya pada pergi berbondong-bondong. Ya, lihat tuh salju turun dingin banget kan. Ternyata ada seorang kakek, ini siapa ya yang malah nggak ikut pergi? Dia malah jalan ke arah kampung itu. Siapakah kakek ini? Tapi orang-orang nggak peduli dengan dia, karena mereka semuanya peduli dengan diri sendiri, pengen menyelamatkan diri sendiri, pergi ke gunung, karena sebentar lagi si monster ini pasti datang. Nah, si kakek itu liatin mereka pergi, dia hanya diem. Dia jalan menuju ke gunung, ke desa itu untuk cari makanan. Nah, tibalah di kakek itu ke rumah nenek itu yang dengan cucunya yang pergi kemana-mana. Nah, si nenek itu dan cucunya melihat si kakek ini sepertinya kelaparan ya. Akhirnya kasih dia makan dumpling. Anak-anak pernah makan dumpling nggak? Nah, jadi waktu Imlek kita makan dumpling itu ini ada sejarahnya juga seperti ini. Jadi si kakek makan dumpling. Makan. Akhirnya udah kenyang nih si kakek. Tidur si kakeknya. Tidur, jadi si nenek dan cucunya juga gimana ya, sebenarnya mereka takut nih. Takut nanti bakal ada si monster yang datang. Tapi si kakek itu nggak peduli, dia tidur aja. Kakek itu malah bilang, tenang aja, tenang katanya. Nah, besoknya cuaca makin dingin. Nah, ternyata benar, monster itu muncul dari permukaan laut. Si nenek itu ketakutan sekali. Dan si kakeknya menyuruh si nenek itu, kamu jangan takut. Besok kamu bikin dumpling lagi. Tapi kalau bisa ketuk itunya kenceng-kenceng. Jadi waktu bikin dumpling itu kan harus bikin kulitnya kan, suruh ketuk yang kenceng. Tok 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 tok. Ya, si nenek itu juga nggak tahu. Pokoknya si kakeknya itu suruh bikin sekenceng-kencengnya. Tok 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 tok. Si kakek itu udah tenang. Pokoknya dia keluar dari luar, dia masih bisa denger nih. Si nenek itu bikin dumpling kenceng banget. Tok 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 tok. Nah, dia pesan juga, kamu ambil kain merah, tutup pintunya dengan kain merah. Dan si kakek itu juga dia pakai jubah warnanya merah. Dan dia bawa sebuah tongkat. Wah, kakeknya jagoan banget. Dia kok bisa ya melawan monster ya. Si nenek dan cucunya udah ketakutan. Tapi si nenek tetap dengerin si kakek. Tok 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 tok. Suaranya bising banget. Wah, si monster datang. Monsternya datang. Loh, ini suara apa ini? Suaranya bising banget. Ternyata si monster itu takut suara bising. Wah, si nenek lihat ternyata si monster takut suara bising, makin kenceng bikinnya. Tok 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 tok. Loh,
ada warna merah, apaan ini? Wah, si monster makin ketakutan. Dia takut dengan warna merah, takut dengan suara berisik, dan satu lagi, dia paling takut dengan api. Si kakek bakar tongkatnya dengan api, diayun-ayun tongkatnya. Wah, si monster ketakutan. Lari, takut banget. Akhirnya si monster tuh masuk ke dalam laut dan tidak keluar lagi. Nah, jadi si kakek berpesan ke mereka, ingat ya, pada waktu musim dingin, ingat untuk mengusir monster itu pakai apa? Suara bising. Jadi kenapa sekarang kalau orang merayakan Imlek dengan bunyiin petasan, pam 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 pam, karena untuk mengusir monster, dalam arti mengusir segala yang jahat. Kenapa kan pakai merah-merah? Karena semua yang jahat, monster itu takut dengan warna merah. Ya, gitu. Jadi kenapa waktu Imlek kita pakai baju merah? Kenapa waktu Imlek kita makan dumpling? Kenapa waktu Imlek kita bunyiin petasan? Supaya monsternya pergi. Tapi sekarang kan nggak ada monster, supaya yang jahat-jahat pergi semuanya. Begitu adik-adik, begitu anak-anak ngerti semuanya. Jadi sekarang kita merayakan Imlek ya, walaupun memang udah nggak ada monsternya lagi, tapi kita tetap pakai baju merah, kita tetap makan dumpling. Tapi ada satu lagi, selain makan dumpling, kita makan ikan. Kenapa? Tahu nggak anak-anak? Kenapa kita makan ikan? Karena ikan bahasa Mandarinnya yu. Nah, nian nian you yu, katanya kalau makan ikan, yu itu juga artinya sisa. Jadi uang atau rezeki papa mama pasti ada terus. Nah, jadi ingat ya, waktu malam Imlek makan ikan supaya rezeki papa mama itu ada sisa terus, banyak uang terus. Nah, kenapa kita makan jeruk? Anak-anak tahu nggak? Waktu Imlek suka makan jeruk kan? Ya, karena jeruk itu juizi, artinya dengan makan jeruk kita taji tali, hoki terus. Jadi ingat ya anak-anak, makan jeruk yang banyak supaya hoki. Nah, ya. Satu lagi, kenapa makan kue lapis katanya? Kue lapis tankau, katanya kue lapis kan berlapis-lapis tuh. Mandarinnya pu kau seng. Jadi naik terus. Papa jabatannya naik terus, mama jabatannya naik terus. Kalau kalian nilainya naik terus, wah, jadi nilainya naik terus. Ingat ya, makan kue keranjang, makan kue lapis, itu ya pupu kauseng. Nah, kenapa juga katanya makan apel? Nah, kenapa ya? Ya apel katanya ping an. Katanya dengan makan apel kita akan sejahtera. Begitu anak-anak. Oke. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Jangan lupa kalau ketemu orang bilang apa? Gong xi fa cai. Gong xi fa cai artinya apa? Gong xi itu congratulation. Fa cai artinya makmur. Berarti kita mendoakan orang tua kita, kakek nenek kita, semuanya fa cai makmur. Nah, dengan mendoakan mereka makmur, nah nanti kita dikasih angpau. Jangan ingat ya, kalau dikasih angpau jangan langsung buka angpaunya gitu ya, disimpan baik-baik gitu ya. Oke, anak-anak jangan lupa bilang Gong xi fa cai, senti jian kang. Enjoy. Halo anak-anak. Wah, ternyata Lause Jeffrey ini ya punya bakat mendongeng yang bagus sekali ya. Bu Ella sampai terkesima dengan ceritanya dari Lause. Yes. Bagus sekali Lause, gambar-gambarnya juga sangat menarik. Gimana anak-anak? Jadi sudah mengerti nih tentang sejarah dari Imlek sendiri ya Lause ya. Ternyata dan Lause juga menyampaikan sekarang memang udah nggak ada naga, tapi maksudnya adalah supaya kita terhindar dari yang jahat ya Lause ya.
Betul, Bu. Iya. Nah, kalau dari anak-anak, ada yang mau ditanyakan tidak seputar yang sudah Lausa sampaikan tadi melalui videonya? Saya, Oke. Bu. Saya, Bu. Ya, Michelle, Oh, kenapa? Michelle. Oke, silakan Michelle. Lausnya, kenapa ya Lause? Kalau kayak mau kongsi pacai, kita tangannya kayak gini. Ya, begini, kan identik dengan doa. Kalau doa kan begini. Nah, begini juga kita mendoakan orang supaya orang yang kita bilang kungsi Fatsai dia itu, kan tadi Laus bilang kungsi itu congratulations, selamat ya. Fatsai itu makmur. Jadi kita doakan dia, wah udah makmur nih, kaya nih. Nah, jadi kalau kita mendoakan dia dengan tulus, nah nanti kita dikasih angpau gitu, ya. Lause, Ya. kenapa Nian itu tinggal di dalam air? Oh, dia ngumpet ceritanya. Kalau dia di atas air kan kelihatan dong, bukan ngumpet kan. Dia ngumpet dulu di dalam air. Apakah dia insang? Dan mengapa kita harus makan ikan? Oh, tadi dengar nggak ceritanya makan ikan? Ya, aku tahu. Ya. Oh, ikan itu kan kan. Jadi identik dengan sisa. Jadi kalau makan ikan, katanya rezeki papa mama akan ada terus, ada sisa terus. Jadi orang Chinese suka tuh di rumahnya pelihara ikan, malam Imlek makan ikan. Jadi artinya rezekinya nggak habis-habis tuh, ada terus. Nian you setiap tahun ada sisa artinya. Gitu ya. Jadi gitu ya Andreas. Jadi berharapnya dengan kita makan ikan, kita juga punya rezeki yang banyak yang melimpah gitu ya Lause ya di tahun-tahun selanjutnya. Jadi kalau sebelum Imlek biasanya ibu-ibu tuh belanja ikan tuh, lihat nggak ada nggak di berita TV itu pada ikan bandeng ya Lause ya biasanya ya Lause ya. Iya, ikan bandeng ya. Iya. Iya, baik. Tadi sudah ada Michelle dan Andreas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi nih dengan Lause seputar apa yang tadi Lause jelaskan? Sudah cukup menarik ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari videonya Lause tadi ya. Masih ingat kan malam Imlek makan apa aja kira-kira, makan apa aja? Makan somai, makan apa ya? Makan B2 Hong. Habis itu. Kalau makanan kayak cepet Lause ingetnya Lause. Bubuk, makan bubuk. Kan kasar, bebek panggang. Oke. Iya, baik. Anak-anak, jadi itu seputar serba-serbi dari perayaan Tahun Baru Imlek nanti. Jadi anak-anak udah nggak bingung lagi nih, kenapa ya Mama kok di rumah sibuk banget nih nyiapin banyak makanan. Terus kenapa harus ada jeruk, kenapa harus ada lapis, ikan, betul Lause. Terus kalau seandainya disuruh sama Papa atau Mama, ayo kita beres-beres rumah. Ternyata juga ada maksudnya ya Lause ya. Jadi ketika papa mama beres-beres rumah itu bukannya sibuk main atau diem-diem aja, tapi ikut bantu karena ikut mempersiapkan hati dan diri juga untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Wah, banyak sekali nih yang Bu Ella tahu nih dari penjelasan Lause, Jeffrey atau Lause Selvia sendiri. Baik, gimana anak-anak? Jadi udah nggak penasaran lagi kan dengan serba-serbi seputar Imlek ini? Ya. Udah siap nih untuk merayakan Tahun Baru Imlek? Sudah. Ya, jadi jangan malas-malasan lagi ya kalau papa mamahnya di rumah minta, ayo kita bersihkan rumah, ayo bantu untuk siapkan semuanya. Walaupun di masa pandemi, tapi tidak mengurangi sukacita dalam menghadapi Tahun Baru Imlek nanti, ya. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang serba-serbi Tahun Baru Imlek, ada yang tahu nggak hari Minggu nanti kita akan ada hari yang spesial, walaupun mungkin bukan diperingati secara nasional. Valentine. Apa sih Valentine itu memangnya? Hari kasih sayang. Bicaranya bisik-bisik Hari nih. kasih sayang. Hari kasih sayang. Ya, betul. Jadi mungkin anak-anak sering dengar nih Valentine, Hari Kasih Sayang. Lalu kenapa sih kok orang-orang suka bilang Valentine Hari Kasih Sayang? Terus
ada yang kasih coklat, kemudian ada yang kasih bunga. Emang apa sih maksudnya? Nah, di sini Bu Ella tidak mau membahas tentang apa itu hari Valentine atau kenapa, tapi kita mau lihat lagi. Anak-anak menyampaikan kalau Valentine itu adalah hari kasih sayang. Nah, kita lihat dulu, sudahkah kita menyayangi diri kita sendiri? Kira-kira kalian sudah menyayangi diri kalian sendiri belum ya? Udah. Oke, sekarang Bu Ella tanya, siapa di sini yang suka main game? Saya. Wah, banyak sih pasti ya Aku. yang suka main game. Gak terlalu suka. Kira-kira kenapa sih saat kalian main game, kenapa kalian main game? Ada nggak manfaatnya untuk diri kalian? Biar senang. Untuk Michelle, coba Michelle. Menghibur. untuk mengurangi stres kalau aku. Mengurangi stres. Ya, baik. Nah, ternyata yang tadi disampaikan temannya, ketika kita main game itu juga bentuk kasih sayang terhadap diri kita sendiri, ya. Kita mengurangi stres dengan cara bermain game. Nah, tapi anak-anak perlu ingat juga ketika main game berlebihan, anak-anak membuat tubuh anak-anak lelah, capek karena terlalu banyak main game. Nah, diingat lagi, apakah kita betul-betul menyayangi diri kita ya? Nah, jadi kita harus menyayangi diri kita sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap pemberian Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyayangi diri kita dapat membagikan kasih sayang juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita senang, kalau kita bahagia, maka orang-orang di sekitar kita juga pasti akan merasakan hal yang sama. Baik, slide selanjutnya Pak Nando. Main PS itu sebenarnya buat untuk melatih bukan malah buat ngehilangin buat ngantar kalah percuma. Baik, nah sekarang kita lihat nih, ada yang pernah lihat patung ini nggak ya? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Nggak tahu ini di mana. Iya. Di Jepang. Mungkin yang pernah lihat ada yang tahu juga nih. Aku pernah ke Tokyo. Iya, jadi mungkin ya yang pernah lihat mungkin tahu ceritanya. Nah, ini adalah patung Hachiko. Aku udah pernah ke situ. Iya. Jadi yang anak-anak perhatikan sekarang ini adalah patung Hachiko. Nah, patung Hachiko ini dibuat itu untuk mengenang seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Ya. Jadi dari Hachiko ini, dari seekor anjing ini dia menunjukkan kasih sayang terhadap tuannya. Dia setia untuk menunggu tuannya. Nah, jadi ternyata kasih sayang itu bukan hanya dirasakan atau diberikan untuk diri sendiri aja, tapi orang-orang di sekitar juga. Nah, ternyata menyayangi orang lain, lalu juga menyayangi hewan ini juga bentuk kasih sayang yang bisa kita bagikan ke sekitar kita. Nah, kita bisa belajar nih dari si Hachiko ini. Bagaimana dengan tulus ia menyayangi tuannya. Ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, tahukah kamu Valentine itu identik dengan coklat dan bunga. Tapi kenapa ya Valentine itu identiknya dengan coklat dan bunga? Ada yang tahu nggak ya? Karena coklat manis. Coklat manis. Betul. Karena coklat melambangkan cinta. Coklat melambangkan cinta. Untuk kasih sayang. Baik. Nah, jadi yang pertama-tama, kenapa coklat ini identik dengan hari kasih sayang? Jadi pada zaman dahulu, si coklat ini dianggap sebagai barang yang berharga. Ya, sebagai barang yang mewah. Karena tidak semua orang mampu untuk menikmati ini. Nah, sehingga memberikan coklat kepada orang lain ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan kita atau rasa kasih sayang kita terhadap orang tersebut. Nah, lalu kenapa bunga mawar? Ada yang tahu kenapa bunga mawar? Karena bunga mawar harum. Bunga mawar harum. Bunga cinta. Ya, jadi seperti anak-anak tahu juga bahwa setiap bunga ini punya maknanya tersendiri. Nah, bunga mawar ini merupakan betul tadi yang disampaikan temannya, merupakan lambang cinta dan juga penghargaan kepada orang lain. Sehingga
dengan kita memberikan bunga tersebut, berarti kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi dan menghargai orang tersebut. Jadi kalau seandainya kalian memberikan coklat atau bunga, jadi kalian menunjukkan betapa kalian menyayangi atau menghargai orang tersebut. Baik, selanjutnya, nah mungkin anak-anak ada yang pernah dengar nih, kalau di Indonesia kan identiknya Valentine itu dengan memberikan coklat dan juga bunga. Tapi apakah di negara lain juga sama ya? Di negara lain apakah suka ngasih coklat juga dan bunga? Nah, yang pertama di Guatemala. Ternyata di Guatemala ini tidak identik dengan coklat dan bunga. Mereka mengadakan parade topeng dan juga busana unik. Nah, kenapa? Nah, jadi kalau di Guatemala ini ketika Valentine, mereka melakukan hal tersebut untuk menunjukkan atau mengekspresikan rasa kasih sayang mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Gitu. Jadi mereka menggunakan topeng. Nah, lalu kalau di Ghana, ternyata sama nih sama di Indonesia. Mereka menetapkan hari Valentine atau hari kasih sayang sebagai hari coklat nasional. Kenapa ya di Ghana itu menetapkan sebagai hari coklat nasional? Karena mereka ini mau menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Ghana. Jadi mereka mau menarik orang-orang supaya bisa datang ke Ghana. Seperti itu. Lalu bagaimana di negara lainnya? Nah, kalau di Wales, mereka memberikan sendok cinta namanya. Nah, jadi sendok ini akan diberikan sebagai hadiah kepada orang terkasih, pada ayah, ibu, kakak, adik, atau orang terdekat. Nah, lalu memberikan sendok ini ternyata ada artinya nih. Artinya adalah keberuntungan, ya, dan juga ungkapan cinta serta dukungan terhadap orang yang disayang. Lalu selanjutnya, nah kalau di Latvia mereka memberikan stiker, ya. Kalau di negara Latvia ini mereka menempelkan stiker di wajah mereka dan juga mereka berdandan layaknya orang terdekat mereka. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa kasih sayang mereka terhadap teman ataupun keluarga tersayang. Nah, kalau anak-anak sendiri kira-kira sudah ada ide belum ya untuk hari kasih sayang nanti? Sudah. Apa nih idenya? Udah. Apa idenya kira-kira? Kasih surat. Kasih surat. Suratnya buat siapa nih? Orang tua lah. Oh, orang tua. Masa pacar? Iyalah. Oh ya pasti orang tua kan di rumah ketemunya sama orang tua. Mungkin juga sama adik atau sama kakak, ya kan? Nggak punya. Atau opa-oma juga bisa. Ya, nah Bu Ella punya sedikit ide nih yang kira-kira bisa kalian lakukan di hari kasih sayang nanti, yang bisa kalian berikan di hari kasih sayang nanti. Kita mau lihat videonya, boleh diputarkan Bu Heni? Kita saksikan ya, apa ya kira-kira idenya? Mungkin bisa jadi ide kalian juga untuk dilakukan di rumah nanti. Mau jadi mau. Sobat Yakobian, apa kabarnya? Bertemu lagi dalam kegiatan Humaniora, edisi Valentine dan Tahun Baru Imlek. Pada kegiatan kali ini, Ibu akan menunjukkan hadiah yang dapat kalian siapkan pada hari kasih sayang. Kita akan membuat bola-bola coklat. Kalian dapat memberikannya pada orang-orang tersayang, ayah, ibu, kakak, atau adik. Sekarang kita lihat dulu apa saja alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Dan bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama, kita perlu sebuah biskuit. Kalian bisa menggunakan biskuit susu ataupun Oreo. Yang kedua, kita membutuhkan susu kental manis. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan coklat. Kemudian sprinkle dan juga wadah untuk meletakkan bola-bola coklat. Selanjutnya, alat yang perlu kalian siapkan adalah
sebuah piring yang akan digunakan untuk wadah, kemudian sebuah baskom, satu buah mangkuk, kemudian centong dan juga sendok. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita hancurkan dulu biskuit susu atau Oreo. Setelah kita hancurkan, biskuit susunya akan jadi seperti ini. Pastikan biskuit yang telah kalian haluskan halus dan hancur seperti ini. Setelah biskuit kita hancurkan, kita letakkan ke dalam wadah baskom seperti ini. Jika sudah hancur, selanjutnya kita tuangkan susu kental manis. Setelah kita tuangkan susu ke dalam baskom ini yang berisi biskuit susu, kita campurkan susu dan juga biskuitnya hingga seperti ini. Kita bisa membulatkan biskuit ini dengan bantuan plastik. Setelah selesai kita bentuk bulat, kita panaskan coklat seperti yang ada di sebelah sini. Kita lelehkan coklat sebagai hiasan atau topping dari biskuit susu. Setelah kita bulatkan biskuit susunya menjadi seperti ini, sekarang kita masukkan biskuit ini ke dalam coklat yang tadi sudah kita lelehkan. Kita ambil satu seperti ini dan kita masukkan ke dalam coklat. Setelah biskuit dilumuri dengan coklat, kita taruh ke dalam kertas saji yang sudah kita siapkan. Setelah selesai, kita celupkan dengan lelehan coklat. Langkah terakhir, kita bisa taburkan sprinkle ini di atas biskuit coklat. Ini adalah hasil dari biskuit yang sudah kita hias. Setelah jadi seperti ini, kalian dapat meletakkannya di dalam box. Kemudian kalian bisa tuliskan sebuah surat sebagai ucapan terima kasih di hari kasih sayang ini. Kalian dapat memberikannya kepada ayah, ibu, kakak, atau adik. Jangan lupa ya, setelah makan makanan manis, sikat gigimu. Terima kasih. Wah, hari ini kita banyak melihat ini ya, makanan-makanan dalam kegiatan humaniora ya. Iya, wah. jadi mau. Ya, udah nggak sabar nih kayaknya ya, mau Imlek dan juga Valentine ya. Ya, jadi itu adalah seputar tentang kegiatan atau seputar tentang Hari Valentine dan juga yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita dapat menunjukkan kasih sayang kita dengan cara yang sederhana. Misalnya membantu orang tua, kemudian mengucapkan langsung terima kasih atas pendampingannya selama PJJ ini di rumah, kepada Bapak Ibu Guru juga. Kita bisa menunjukkan dengan sikap dan perilaku kita. Seperti itu anak-anak. Kira-kira udah semakin bersemangat nggak nih untuk menyambut Imlek dan juga Valentine?
kelas 5 dan juga anak-anak di rumah? Iya. Baik. Nah, itu seputar kegiatan Humaria kita hari ini membahas tentang Tahun Baru Imlek dan juga seputar Hari Kasih Sayang. Semoga anak-anak juga bisa bersiap-siap menyiapkan diri untuk menyambut Imlek tadi, ya, menyiapkan diri, kemudian membantu orang tua menyiapkan semua hal di rumah. Walaupun sekarang di masa pandemi, semoga tidak menurunkan semangat anak-anak, malah justru membawa sukacita tersendiri, ya kan? Menikmati suasana Tahun Baru Imlek dan juga Hari Kasih Sayang di tengah pandemi. Nah, dengan kita penuh sukacita, dengan kita penuh kasih sayang, semoga orang-orang di sekitar kita juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita bisa tetap bersukacita di tengah pandemi ini, tentunya dengan situasi yang mungkin lebih sederhana. Seperti itu anak-anak semua. Baik. Anak-anak, demikian kegiatan humaniora pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Lause Jeffrey dan juga Lause Sevia yang sudah menginfokan, memberitahu banyak sekali hal tentang Tahun Baru Imlek. Terima kasih juga kepada tim kesiswaan, Ibu Heni dan Bapak Ibu Guru, serta wali kelas 5 yang sudah mendampingi anak-anak selama kegiatan humaniora ini. Sebelum kita tutup, nanti kita akan tutup dengan doa anak-anak. Tapi setelah doa, anak-anak dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom dulu karena kita akan foto bersama. Jadi jangan lupa untuk menyalakan kamera ya. Yang kameranya masih dimatikan, silakan boleh dinyalakan ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Heni atau Pak Nando? Iya, terima kasih Bu Ella. Pak Nando butuh waktunya 1 menit lah paling lama untuk kita foto bersama. Oh gitu, berarti foto dulu ya Pak? Iya, kita foto dulu, nanti setelah foto langsung diakhiri dengan mungkin 2 penutup kali. Baik, Oke, karena ini ada 5 slide ya, Pak Nando pengen gaya pertama kita begini ya, biar Pak Nando dokumentasiin. Oke, sebentar ya. 1, 2, oke, 1, 2, 3, oke. Next, slide kedua, bentar. Iya, Mi. Next, slide kedua. Oke, boleh diganti gayanya. Boleh diganti gayanya gini. Gaya love gini. Gimana Lause gayanya Lause? Oh ini love ya Lause ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Biar ada dokumentasi kita. Next, slide ketiga. Boleh gayanya gimana? Terserah. Slide ketiga lanjut. Jempol. Boleh. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sabar. Oke, siap. Next, slide keempat. Waduh, banyak ya, sabar ya. Slide keempat. Dari tadi masih 3 ya? Ini keempat. Yuk, next. 1, boleh gaya bebas. 2, 3. Oke. Ini slide kelima masih mati semua Pak Nando kameranya nih. Nah itu, ayo diaktifkan. Ayo slide kelima dinyalakan videonya. kameranya. Oke. Ada Brian, Jennifer, Mikael, Celine, Jordan, kemudian Kiona, Jonathan. Terakhir ya. Oke. Silakan Terakhir dinyalakan. di slide kelima ini Pak Nanto mau ngambil apa nih ya? Oke deh. Baik, slide kelima ya. Boleh senyum semua deh. Ini bisa nih senyum semua. Slide kelima itu gambar semua. Ya, sebentar Pak Nando. Oh ya. Sebentar Pak Nando. Anak-anak yang masih menonaktifkan kamera, minta tolong untuk diaktifkan dulu ya. Kita akan ambil dokumentasi. Kamera saya rusak, Bu. Untuk kegiatan kita sore hari ini. Baik, yang tidak rusak tolong diaktifkan dulu. Kita akan ambil dokumentasi, Nak. Kenzi, Kayla, Stephen, Gabriel, Jill.
Oke, tinggal sedikit lagi Pak Nando, sebentar ya. Oke, silahkan Pak Nando. Baik, ya. Oke, senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Ella sudah. Baik, terima kasih Pak Nando. Bu Heni, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari saya tidak ada, Bu Ella. Oh, Terima ya. kasih banyak untuk anak-anak yang hari ini sudah mengikuti kegiatan humaniora pada sore hari ini dengan sangat baik. Satu lagi Bu Ella, terima kasih Iya. Pak untuk Lause Jeffrey, Lause Selvia, dan Bu Ella sendiri yang sudah menjadi narasumber atau pengisi acara pada sore hari ini, sehingga semakin menambah wawasan kepada anak-anak mengenai kegiatan atau Hari Raya Imlek dan Hari Kasih Sayang, seperti itu. Yang terakhir, terima kasih untuk Bapak Ibu Wali kelas 5 yang sudah mendampingi anak-anak untuk kegiatan sore hari ini. Bu Bernadette, Pak Pur, Bu Lena, Bu Christine, dan satu lagi siapa Bu Ella? Bu Anggita, Bu. Bu Anggita, oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tuhan memberkati, sehat selalu. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak. Mari kita tutup dengan doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Iya, doa dulu. Ya, doa penutup akan dipimpin oleh Claudia Bianca Selena dari kelas 5C. Silahkan Claudia. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan humaniora siang ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi kami. Berikanlah kami selalu kesehatan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Claudia yang sudah menutup dengan doa. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak. Boleh diperkenalkan live Zoom Bu Heni untuk anak-anak? Boleh, Bella. Oh ya. Semuanya. Selamat sore, Terima kasih.